teman-teman ya. Di video kali ini ya saya akan membahas pertanyaan yang teman-teman sering ketemu di lapangan dan itu sering ditanyakan pada saya juga gitu ya. Nah, pertanyaannya apa? Nah, pasti teman-teman sering dapat pertanyaan ini ya. Apa bedanya Kangen Water dengan air-air alkali yang memang saat ini sedang marak di lapangan? Ya, air alkali yang lain maksudnya ya. Nah, bedanya apa sih Pak? Pertanyaan itu sering sekali saya terima hampir tiap hari malah ya. Nah, saya akan bahas di video ini ya. Dan saya akan bahas dari beberapa sudut pandang ya teman-teman ya. Nah, sudut pandang pertama sebagai seorang konsumen ya. Sebagai seorang konsumen. Nah, apa sih bedanya dari sudut pandang sebagai seorang konsumen Kangen Water dan air alkali yang lain? Nah, bedanya yang pasti kalau Kangen Water Bapak Ibu bisa punya mesinnya dan Bapak Ibu bisa produksi atau bisa minum sebanyak apapun yang Anda mau ya. Bahkan di pagi-pagi pun boleh. Artinya Bapak Ibu hanya cukup beli sekali aja mesinnya ya. Nah, tapi kalau air alkali yang lain di pasaran, Anda harus beli air kemasannya secara terus-menerus Bapak Ibu. Seumur hidup Anda beli terus Bapak Ibu ya. Nah, dari sudut pandangnya sebagai seorang konsumen, kira-kira dalam jangka panjang lebih hemat mana? Anda beli sekali mesinnya atau beli terus-menerus Bapak Ibu seumur hidup Anda, ya kan? Nah, tentu saja lebih hemat Anda beli sekali Bapak Ibu. Ya, itu dari sudut pandang sebagai Anda sebagai seorang konsumen misalkan. Nah, yang kedua sebagai seorang penjual. Nah, kalau Anda mau bisnis ya, bisnis air semacam itu ya. Nah, apa bedanya Bapak Ibu? Nah, kalau Bapak Ibu bisnisnya jualnya Kangen Water, Bapak Ibu Anda sekali lagi hanya perlu beli sekali mesinnya. Anda beli ibaratnya Anda beli pabriknya dan Anda bisa produksi sebanyak apapun yang Anda mau. Anda bisa jual sebanyak apapun yang Anda mau dan profitnya full milik Anda Bapak Ibu. Ya, itu menariknya Bapak ya. Nah, Energi nggak akan ngambil hasil dari penjualan air Anda spesial ya, itu sepenuhnya milik Anda karena Anda sudah punya pabriknya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Anda juga bisa jual pabriknya Bapak Ibu ya, Anda bisa jual mesinnya. Nah, itu kalau Kangen Water. Kalau air alkali yang lain Bapak Ibu, Anda seumur hidup hanya jualkan airnya saja ya. Artinya kalau Anda jual semakin banyak, yang paling untung siapa? Ya tentu saja yang paling untung pabriknya Bapak Ibu ya kan. Nah, itu dari sudut pandangnya sebagai seorang penjual. Nah, yang ketiga, nah kita lihat dari sudut pandang dari sisi airnya sendiri Bapak Ibu. Airnya sendiri ya. Apa sih bedanya antara Kangen Water dengan air alkali yang ada di pasaran Bapak Ibu? Nah, saya akan jelaskan secara singkat Bapak Ibu ya. Nah, beda yang pertama dari sisi pembuatannya Bapak Ibu. Nah, makanya kita namakan alkalin dan alkales. Nah, air alkali yang di pasaran ya karena cara pembuatannya adalah dengan cara kimiawi, chemical ya Bapak Ibu ya. Nah, itu disebut dengan nama alkalin Bapak Ibu. Alkalin ya, pembuatannya secara kimiawi. Artinya ditambahkan beberapa zat-zat tertentu yang membuat air tersebut jadi basah ya. Ditambahkan zat aditif yang membuat air tersebut jadi pH-nya jadi naik Bapak Ibu, alias jadi basah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu di rumah pun bisa membuat air basah kok, gampang banget. Ya, tinggal Anda masukkan baking soda, selesai air tersebut jadi basah Bapak Ibu. Nah, tinggal pertanyaannya airnya aman nggak diminum, itu aja Bapak Ibu ya. Nah, di pasaran Bapak Ibu, banyakkan para produsen membuat air alkali dengan cara ditambahkan zat-zat tertentu, misalkan kalsium, magnesium, ya, potasium dan sebagainya Bapak Ibu ya, beberapa zat ya seperti itu. Nah, itu secara alkalin Bapak Ibu ya. Nah, bedanya kalau Kangen Water adalah dengan cara alkales kita sebutnya, yaitu dengan cara elektrolisis. Melalui proses elektrolisis Bapak Ibu. Artinya airnya diserut. Nah, dengan elektrolisis air ini Bapak Ibu ya, air ini akan terjadi yang namanya proses disasosiasi. Istilah ilmiahnya ya Bapak Ibu ya. Kalau Anda belajar air itu kan H2O ya. Air itu H2O. Nah, dengan proses elektrolisis ini, molekul H2O ini akan terpecah menjadi dua molekul Bapak Ibu ya, yang kita sebut ion H+ dan ion OH-. Nah,
ion H+ itu hidrogen ion, dan ion OH- itu hidroksil ion Bapak Ibu. Nah, di mesin kita ya kan ada plat-platnya Bapak Ibu ya. Nah, plat-plat titanium ini ada anoda dan katodanya, ada kutub-kutubnya Bapak Ibu. Ada yang kutub positif dan ada yang kutub negatif. Nah, ion-ion yang bermuatan positif H+ ya, tentu saja akan nempel di kutub yang negatif Bapak Ibu. H+ ya. Nah, ion-ion yang bermuatan negatif akan nempel di kutub yang positif, kebalikannya ya. Nah, ion H+ ini karena dia sifatnya tidak stabil Bapak Ibu, dia akan menyatu ya menjadi yang namanya gas hidrogen aktif ya, gas hidrogen Bapak Ibu. Nah, gas hidrogen dan OH- ya dan ion hidroksil inilah yang membuat pH air kita itu meningkat Bapak Ibu, naik pH-nya menjadi basa ya. Nah, jadi Anda bisa lihat bedanya Bapak Ibu ya. Kalau dengan alkalin dia dengan penambahan bahan kimia tertentu. Ya, kalau alkales dia alami, ya tidak ada penambahan bahan kimia apapun, hanya dengan proses listrik dan itu terpisah ion-ionnya Bapak Ibu. Nah, dan yang menarik Bapak Ibu, ion hidroksil ini itu punya elektron bebas yang nantinya bisa disumbangkan ya untuk menetralisir radikal bebas. Gas hidrogen sendiri juga sifatnya sebagai antioksidan Bapak Ibu. Ya, jadi keistimewaan yang kedua dari air yang sifatnya alkalis ini perbedaannya adalah air yang alkalis atau kangen water itu punya antioksidan Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Ya, yang sifatnya alkalin karena dia hanya dengan penambahan bahan kimia tertentu dia tidak punya antioksidan. Nah, itu bedanya. Ya. Dan mikroplaster juga Bapak Ibu yang kangen water ya. Nah, saya akan demokan Bapak Ibu ya antara bedanya alkalin dan alkalis, air alkali yang di pasaran dan kangen water ya dari sisi ini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ada air alkali yang ada di pasaran ya, saya tutup mereknya biar enak lah ya, saya tutup mereknya Bapak Ibu, dan ini adalah kangen water. Nah, saya akan tes dengan satu alat yang namanya ORP. ORP itu oxidation reduction potential ya. Nah, ini masih disegel Bapak Ibu ya, Anda bisa lihat segelnya. Nah, ini kangen water ya. Ini baru saya buat kira-kira beberapa menit sebelumnya dari mesin Bapak Ibu. Nah, saya akan pakai ORP. ORP ini adalah oxidation reduction potential, dan ini bukan alat dari Enasik atau kangen water, tapi ini alat umum Bapak Ibu. Alat ini bisa Anda beli secara bebas di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya ya. Nah, dia punya fungsi untuk mengukur radikal bebas, antioksidan yang ada di air tersebut ya. Dan kalau saya masukkan ke satu cairan dan dia nilainya positif, artinya dia tidak mengandung antioksidan, malah mengoksidasi tubuh kita ya. Kalau saya masukkan ke suatu cairan nilainya negatif, artinya dia mengandung antioksidan ya. Nah, kenapa kok yang mengandung antioksidan nilainya negatif ya? Karena dia sesuai judulnya alatnya namanya oxidation reduction potential. Reduksi itu kan mengurangi ya, jadi dia mengurangi oksidasi, makanya dikasih indikator nilainya negatif Bapak Ibu kalau yang mengandung antioksidan ya. Nah, saya akan coba ini yang pertama, yang air alkali yang di pasaran Bapak Ibu ya. Nah, Anda bisa lihat skornya ternyata positif Bapak Ibu. Tuh ya, ya positif ya. Skornya positif ya, plus 400. Artinya dia tidak mengandung antioksidan, tapi malah mengoksidasi tubuh kita ya. Nah, 300 ya. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan masukkan ke kangen water. Ya, Anda bisa lihat perbedaannya. Ya. Nah, ini menurun dengan sangat cepat. Dan sekarang skornya menjadi negatif Bapak Ibu, ya, menjadi negatif. Nah, minus 200 ya, masih naik terus Bapak Ibu minusnya.
350 dan sebagainya ya. Minusnya masih naik terus Bapak Ibu ya. Nah, artinya Kangen Water itu bersifat antioksidan Bapak Ibu ya. Nah, itulah satu perbedaan yang mendasar antara air alkali di luaran yaitu dengan Kangen Water Bapak Ibu. Ya, jadi nggak cuma alkali saja ya, tapi juga mengandung antioksidan. Nah, itu bedanya prosesnya secara elektrolisis maupun secara kimiawi Bapak Ibu. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kalau Anda ketemu pertanyaan seperti itu di lapangan, Anda bisa jawab Bapak Ibu ya. Terima kasih, sukses buat Anda semua.